Merek wadah makanan plastik yang menjadi idola kaum ibu, Tupperware, terancam. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Beberapa hari yang lalu sempat mendengar kabar yang kurang sedap ya teman-teman mengenai kabar dari Tupperware yang menjadi kesayangan bagi emak-emak termasuk saya ya teman-teman. Saya juga punya banyak sekali Tupperware berbagai variannya. Merek wadah makanan plastik yang menjadi idola kaum ibu, Tupperware, terancam bangkrut. Potensi kebangkrutan dapat terjadi jika perusahaan tersebut tak dapat mengumpulkan dana darurat. Pembahasan dalam video kali ini saya akan bagi dalam 3 chapter. Yang pertama, kondisi Tupperware. Saham perusahaan ikonik asal Amerika yang didirikan oleh ahli kimia Earl Tupper 77 tahun yang lalu anjlok hampir 50% minggu ini setelah perusahaan memberitahu kepada investor bahwa ada keraguan substansial tentang kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Tupperware yang mendapat keuntungan dari ledakan permintaan selama pandemi, sahamnya telah turun 95% selama 12 bulan terakhir karena orang-orang tinggal di rumah. Hal ini lantaran perusahaan berjuang untuk menyamai pesaing wadah penyimpanan lain yang lebih inovatif mempromosikan produk mereka kepada konsumen yang lebih mudah di TikTok dan Instagram. Tupperware sendiri mengatakan tidak akan memiliki cukup uang tunai untuk mendanai operasionalnya, kecuali dapat memperoleh dana tambahan dalam beberapa hari mendatang. Perusahaan mengatakan sedang mempertimbangkan untuk melakukan PHK dan menjual beberapa portofolio real estate-nya untuk menghemat uang. Manajemen memperkirakan bahwa perusahaan mungkin tidak memiliki likuiditas yang memadai dalam waktu dekat. Maka dari itu disimpulkan bahwa ada keraguan substansial tentang kemampuan Tupperware untuk melanjutkan kelangsungan usahanya atau going concern-nya. Ini adalah kedua kalinya dalam waktu kurang dari 6 bulan. Tupperware mengeluarkan peringatan going concern. Bursa saham New York juga mengatakan Tupperware dalam bahaya dihapuskan dari pasar saham karena terlambat mengajukan laporan tahunannya. Perusahaan mengatakan berharap untuk mengajukan laporan dalam 30 hari ke depan. Tetapi menambahkan tidak ada jaminan itu akan diajukan pada saat itu. Neil Sanders, seorang analis retail dan direktur pelaksana Global Data Retail mengatakan Tupperware kehilangan jumlah penjualannya secara drastis setelah pandemi. Selain itu, dirinya menilai merek favorit emak-emak ini masih belum sepenuhnya terhubung dengan konsumen yang lebih muda. Tapi apakah Tupperware diam saja dalam menghadapi badai ini teman-teman? Yuk kita simak chapter 2 tentang Tupperware tidak diam saja. Tentu tidak. CEO dari Tupperware yaitu Michael Fernandez, Tupperware telah memulai perjalanan untuk membalikkan operasi bisnis dan memulai untuk menandai langkah penting dalam mengatasi posisi modal dan likuiditas bisnis. Perusahaan melakukan segala daya untuk mengurangi dampak peristiwa baru-baru ini dan kami mengambil tindakan segera untuk mencari pembiayaan tambahan dan menangani posisi keuangan kami. Tupperware juga melakukan inovasi pada produknya dengan memasukkan bahan yang lebih berkelanjutan seperti kaca dan baja tahan karat dalam rangkaian produknya dan membuat beberapa produk dari limbah plastik campuran bekas. Tupperware membantu mengurangi limbah makanan dengan menyediakan tempat penyimpanan sisa makanan. Chapter 3, belajar dari kisah Tupperware. Walaupun mungkin saja bisnis kita belum sebesar dan sepopuler Tupperware ya teman-teman, namun kita bisa juga mengambil sisi positif dari kisah Tupperware sebagai bahan untuk pelajaran kita. Saya akan berikan 5 cara yang dapat kita lakukan sebagai pebisnis untuk mempertahankan usaha kita. Yang pertama, menjaga kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Kualitas produk atau layanan yang baik dapat menjadi faktor utama dalam mempertahankan pelanggan.
Bisnis yang dapat menjaga kualitas produk atau layanannya dapat membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Kedua, fokus pada pelayanan pelanggan. Memberikan pelayanan pelanggan yang baik dan responsif dapat membantu bisnis untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan menarik pelanggan baru. Bisnis yang responsif dan berkomunikasi dengan baik dengan pelanggannya dapat menciptakan pengalaman pelanggan yang positif dan membantu dalam mempertahankan usahanya. Yang ketiga, berinovasi dan terus berkembang. Bisnis yang dapat berinovasi dan berkembang dapat mempertahankan daya saing di pasar. Bisnis yang terus berusaha untuk menciptakan produk atau layanan baru yang lebih baik atau memperbaiki yang sudah ada dapat menarik perhatian pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang lama. Yang keempat, menjaga kesehatan keuangan bisnis. Memiliki kesehatan keuangan yang baik dapat membantu bisnis untuk tetap beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Bisnis yang dapat mengelola keuangannya dengan baik dan mengurangi biaya yang tidak diperlukan dapat mempertahankan keuntungannya dan menyeimbangkan dengan pengeluarannya. Yang terakhir, menjaga hubungan baik dengan mitra dan karyawan. Menjaga hubungan baik dengan mitra dan karyawan dapat membantu bisnis dalam mempertahankan dukungan dan sumber daya yang diperlukan. Bisnis yang memperlakukan mitra dan karyawan dengan baik dapat mempertahankan loyalitas mereka dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Selain itu, dalam keseluruhan, pebisnis harus memiliki sikap yang adaptif dan fleksibel, serta senantiasa mempelajari keadaan pasar dan menyesuaikan strateginya dengan situasi dan kondisi yang ada ya teman-teman. Semoga pembahasan saya ini bermanfaat dan going concern dari Tupperware tetap terjaga. Karena bagaimanapun Tupperware sudah melekat di hati emak-emak dan menemani kehidupan kita ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dapat informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Salam sehat dan salam growth mindset.